Halo guys, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan saya, Bos JP Official. Semoga kalian baik-baik saja, teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan kembali membahas cerita horor yang berjudul Desa yang Hilang part ke-6. Mohon maaf kalau kalian menunggu part 6. Agak lama, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke topik ceritanya. Ini dia ceritanya, teman-teman. Setelah badanku merasa segar dan aku telah usai mengambil wudhu, selanjutnya aku akan melaksanakan sholat maghrib. OTW ke ruang peristirahatan. Aku jumpa kamar peristirahatan kami dalam keadaan tertutup. Aku pun mendorong pintu tersebut. Krek, suara pintu itu terbuka. Aku melangkah masuk mendapati teman-temanku yang lagi diskusi kecil. Dari mana lo kok? Tanya si Rio sambil menoleh ke arahku. Habis dari kamar mandi, jawabku. Di sebelah mana kamar mandinya? Tanya Rio. Lo ke belakang, terus belok kiri. Nanti ada dapur. Nah di sono no cari sendiri. Jawabku kepada Rio sambil membentangkan jari. Rio pun ke belakang dengan membawa peralatan mandinya. Kalian gak mandi? Tanyaku kepada Danu dan Wisnu. Bentar lagi nungguin Rio selesai mandi, jawab si Danu. Biasanya nih anak lama kali kalau mandi nih, ucap Wisnu. Sehabis ku sholat, barulah si Raja Gombal masuk ke dalam kamar lalu berkata, Bro, pas gue mau kamar mandi tadi gue lihat cewek cantik bro, pakai hijab putih. Ya kayak Ukti, Ukti zaman sekarang itu siapa ya? Sudah kuduga, dari ekspresi wajahnya aja sudah tahu nih anak lagi gembira amat. Dia kalau lagi gembira gini, pasti ada sangkut pautnya dengan cewek. Wisnu pun ikut penasaran mendengar cerita dari Rio. Beneran lo? Apa mungkin anaknya Mbok itu ya? Ah mustahil, palingan anaknya Pak Rama, ucap si Danu. Nanti kita tanya Pak Edi ya, siapa tahu Pak Edi tahu, jawab si Rio dengan penasarannya. Udah, daripada masalah cewek lebih baik yang belum sholat dulu, jawabku kepada mereka. Kemudian Danu berdiri dari tempat tidurnya terus mengambil handuk dan berkata, gue duluan wis, lo kan gak sholat, lagi halangan, nah gue mau sholat duluan. Brengsek lo, gini-gini gue rajin sholat juga, sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Jawab si Wisnu sambil tertawa. Plak, bunyi handuk Danu yang dihempaskan ke badan Wisnu sambil berkata, terserah lu dah, duh sakit, jawab si Wisnu sambil mengelus badannya yang terkena sabetan handuk si Danu. Kemudian berkata, udah sono mandi. Danu pun keluar kamar mandi sambil membawa handuk dan peralatan mandinya. Menjelang Danu selesai mandi, datanglah Pak Edi dan Pak Rama. Kalau udah pada mandi semua, Bapak tunggu di ruang makan ya, kita makan bareng, ucap Pak Rama kepada kami. Ya Pak, jawabku sambil menundukkan badan. Pak Edi dan Pak Rama pergi entah kemana, ke ruang makan atau ke ruang tamu, yang jelas mereka sudah tidak berada di kamar kami lagi. Sambil menunggu si Danu selesai mandi, kami baring melepas letih di atas kasur yang empuk yang sudah disediakan dalam kamar, lalu berbincang-bincang kecil antara aku, Rio, dan Wisnu. Gue heran ya, dari pertama berangkat kita kok rada aneh-aneh ya. Dari pertama mau berangkat, feeling gue udah berasa ada yang aneh. Pas di perjalanan, Riko mimpi aneh. Setelah itu jalan lagi, nabrak kucing hitam. Aneh nggak menurut kalian? Tanya si Rio kepada aku dan Wisnu sambil melihat ke arah atas. Iya ya, ada benarnya juga kata-kata Loyo, jawab si Wisnu yang lagi baring di tengah-tengah antara aku dan Rio. Ah, jangan berpikir yang enggak, cuma kebetulan aja itu, ucapku kepada mereka sambil memperbaiki bantal yang ada di kepalaku. Wisnu pun menjawab, tapi kok berturut-turut ya? Apalagi kata warga kalau kita nabrak kucing hitam itu tandanya bahaya. Walaupun cuma mitos doang, gue jadi merinding juga nih. Yang penting kucingnya kalian kuburin dengan bagus kan? Tanyaku kepada Rio dan Wisnu. Tampak sekali mereka menjawab seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Iya, jawab Rio dengan cepat. Awas loh, kalau kalian bohong, gue bengkokin tuh hidung biar lubangnya ke atas, jawabku sambil menunjuk hidung Rio dan Wisnu. Tanya aja sama Danu, ya kan Wis? Jawab Rio sambil mengedipkan mata ke arah Wisnu. Iya dah, gue percaya sama lo pada, ucapku. Aku mengajarkan mereka sedikit demi sedikit tentang bahasa Jambi, terutama bahasa yang penting-penting seperti terima kasih, saya, kamu, iya, dan lain-lain. Wis, kalau ada yang memberikan kita sesuatu, jawab terima kasih, ucapku kepada Wisnu yang berbaring di sebelahku. Coba kita praktekkan dulu, jawab Wisnu sambil turun dari tempat tidur. Kemudian mengambil sebotol air mineral, lalu memberikan kepadaku. Nih air mineral, nanti lo kasih ke gua, ucap Wisnu. Aku pun langsung duduk dari tempat tidur, lalu mengambil air yang diberikan Wisnu. Gue nih yang ngasih tahu ke lo. Kelihatan ya kalau wajah-wajah orang kaya, ucapku sambil tertawa.
Wisnu langsung mengambil air yang ada di tanganku lalu memberikan kepada Rio yang masih berbaring di sampingku. Lo aja yang ngasih ke gue, wajah lo kan mirip wajah orang kaya. Hahaha, tunggu, tapi kayaknya lo yang pantas terima. Hahaha, ucap si Wisnu sambil tertawa keras mengejek Rio. Dasar otak udang, minta bantuin malah gue yang diledek. Sini airnya, bantah si Rio sambil mengambil air di tangan Wisnu dengan cepat. Anak jelek, anak kodok, anak kadal, ini udah air dari bapak. Mohon diterima ya, Dal, ucap si Rio sambil memberikan air kepada si Wisnu. Kurang asem nih anak, jawab si Wisnu sambil mengambil air yang diberikan oleh Rio lalu berkata, terima kasih banyak, Bapak Lolo, sama-sama anak pintar, jawab si Rio. Lolo itu bodoh artinya Rio. Ucapku kepada Rio yang dibodohin sama si Wisnu. Hahaha, makan tuh Lolo, jawab si Wisnu sambil menunjuk ke arah Rio. Punya teman gini amat, jawab si Rio sambil menggaruk kepala. Di dalam perbincangan kami, datanglah si Danu yang baru selesai mandi sambil menggosok-gosokkan handuk ke kepalanya. Segar bener bro, ucap si Danu. Ayo buruan, Bapak Edi dan Pak Rama udah nunggu kita dari tadi di ruang makan, ucapku kepada Danu. Oke bro, gue ganti baju bentar. Kemudian si Wisnu berkata, gue mandinya nanti aja dah habis makan. Gue udah lapar nih perut. Kami bertiga, Rio dan Danu jawab kompak. Terserah lo. Setelah semuanya siap, kami pun menuju ruang makan untuk mengisi perut dan menikmati masakan Jambi. Ternyata semuanya di sana sudah lama menunggu Bapak Rama, Bapak Edi, istri Bapak Rama dan dua putri cantik Pak Rama. Ternyata ini yang dibilang Mas Sirio tadi, ada cewek cantik, memang cantik kalau dilihat. Aku dan teman-temanku berjalan menuju meja makan. Tampak wajah Sirio mulai menebarkan pesona di hadapan dua cewek cantik itu. Terdengar di telingaku, Rio berbisik, benarkan yang gue bilang ada cewek cantik di dalam rumah ini? Aku pun cuma membalas, bacot. Aku memilih kursi dekat Pak Edi, di sampingku Wisnu dan terus Danu. Si anak satu ini, si Rio, juga cari-cari gak kelihatan. Rupanya udah siap duduk di dekat anak-anaknya Pak Rama. Dasar Rio mencari kesempatan dalam kesempitan, gumam dalam batinku. Kemudian Pak Rama berkata, silakan makan anak, inilah yang ada di rumah Bapak. Makan seadanya, jangan malu-malu, anggap aja rumah sendiri. Perkenalkan ini istri Bapak, sambil menunjuk ke arah istri Pak Rama. Nah kalau yang dua ini anak Bapak, namanya Alfi dan Fitri. Terlihat senyuman manis dari dua wanita yang berhijab di depanku. Ternyata yang memakai kerudung pink namanya Alfi. Seorang perempuan cantik, kalem dan sepertinya taat ibadah. Kalau yang pakai kerudung abu-abu namanya Fitri, cantik, kalem dan sepertinya ramah sekali. Ayo silakan makan, jangan liatin putri Bapak, terus nanti nggak jadi makannya, ucap si Pak Rama. Pak boleh saya tanya, ucap si Rio. Aku mulai berpikir pasti mau bikin ulah lagi nih anak. Boleh silakan dek, jawab Pak Rama. Waktu istri Bapak mengandung Fitri sama Alfi dulu suka minum madu ya Pak, ucap si Rio. Nah kan pasti nih keluar jurus mautnya, gumam dalam hatiku. Kayaknya enggak mah, jawab si Pak Rama sambil melihat ke arah istrinya. Oh gitu ya Pak, tapi kenapa ya putri Bapak kok manis-manis semua, jawab si Rio sambil melihat ke arah Alfi dan Fitri. Sontak saja Pak Edi, Pak Rama, istrinya si Alfi dan si Fitri tertawa mendengar gombalan si Rio. Hahaha, suara mereka tertawa. Tampak si Alfi dan si Fitri tertawa kecil. Bisa aja nih anak, jawab Pak Rama. Lalu berkata sambil menunjukkan makanan yang ada di depan kami semua. Ayo makan. Yang lain udah pada kelaparan nih, ada makanan khas Jambi menunjuk ke arah lauk buah kuning. Tempoyak adalah salah satu makanan khas Jambi yang berasal dari durian yang difermentasi. Tampak sekali wajah kelaparan Wisnu sudah tidak sabar ingin mencoba masakan yang ada di depannya. Ting, suara piring si Wisnu mengenai gelas di sampingku. Pelan-pelan Wis, jawabku. Wisnu pun berbisik di telingaku, udah lapar gue kok. Itu si Rio, gue lagi kelaparan, dia asik gombalin Alfi sama Fitri. Kami pun makan bersama yang pasti aku sangat menyukai gulai tempoyak. Gulai tempoyak ini rupanya masakan Fitri sama Alfi. Kelihatan sekali ketiga temanku sangat lahap makannya. Wisnu dengan gelarnya si Raja Makan tidak mau kalah soalnya habis menghabiskan. Setelah semua selesai makan, kami berbincang-bincang sedikit di meja makan yang masih belum dibereskan Mbok. Pak Rama mau nanya, ucap Rio. Mau nanya apa? Mau gombal? Bapak Rama bertanya kembali. Hehe, kali ini beneran mau nanya Pak. Ya dek, silakan nanya, jawab Pak Rama. Gini Pak, kami ditugaskan oleh universitas untuk meneliti potensi alam seperti batu-batuan, minyak, gas bumi, dan lain-lain. Tempat kami tugas itu di desa Batu Suar Pak. Saya merasa dari pertama udah rada aneh-aneh gitu Pak, jawab si Rio. Aneh gimana dek?
Tanya balik Pak Rama, gini Pak, pertama sebelum kami berangkat saya sudah punya firasat buruk. Terus di perjalanan tadi Riko mimpi aneh. Setelah itu mobil kami menabrak kucing hitam. Rio pun menjawab dengan ekspresi penuh dengan rasa penasaran. Mungkin cuma kebetulan saja, ucap Pak Edi sambil mengambil handphonenya. Pak Rama pun kembali menambah jawaban Pak Edi. Iya benar kata Pak Edi, mungkin cuma kebetulan aja, positif thinking aja. Iya Pak, cuma heran aja. Semoga cuma kebetulan Pak, ucap Rio. Oke, terima kasih sudah menyaksikan part ke-6. Kita sambung nanti di part ke-7. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Salam Bos JP Official, salam cerita horor. Bye-bye.